Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amalia, NPM 719720182. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Wiraraja. Baik, di sini saya akan membacakan cerpen hasil karya saya sendiri yang berjudul Sampaikan Ilmu Walaupun Satu Ayat. Baiklah, kita simak bersama-sama ya. Cerpen dengan judul Sampaikan Ilmu Walaupun Satu Ayat. Di suatu hari, ada gadis berasal dari Surabaya yaitu bernama Zuhra. Ia berumur 18 tahun. Zuhra adalah santri baru di pesantren megah di tengah kota. Setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk menimba ilmu agama di pesantren daripada melanjutkan ke universitas. Walaupun sebelumnya ia dinyatakan lulus dan diterima di Politeknik ternama. Akan tetapi keputusannya sudah bulat untuk tetap belajar di pesantren. Di sepertiga malam yang akhir, toak berbunyi dengan melengking. Sepertinya ketua asrama putri sudah membangunkan santri untuk segera sholat tahajud dan berdoa. Zuhra segera beranjak mengambil air wudhu, lalu lanjut sholat dan berdoa. Di tengah permintaan doanya, tiba-tiba ia menangis dan teringat kedua orang tuanya. Karena memang masih baru menjadi santri, untungnya Zuhra mempunyai bekal ilmu agama yang telah orang tuanya ajarkan kepadanya. Dan ia ingat sekali pesan kedua orang tuanya, bahwasanya ketika kamu menolong agamanya Allah dengan cara menimba ilmu agama dan kamu mempraktekannya, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Tak terasa setelah berbincang dengan Sang Pencipta, suara adzan berkumandang merdu di gumparan langit fajar. Panggilan adzan membuat santri berbondong-bondong untuk hendak menghadap Tuhan yang Maha Esa. Zuhra sangat kagum dengan suasana yang dirasakan di pesantren. Membuat hatinya sejuk, nyaman, tenang, layaknya seperti ada di Masjidil Haram, walaupun tak pernah berkunjung. Hari ini, jadwal pesantren adalah apel untuk santri baru. Semua santri dikumpulkan, tujuannya untuk dibacakan aturan-aturan yang harus ditaati oleh santri pondok. Saat itulah, Zuhra bertemu dengan teman-temannya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Kebetulan Zuhra duduk di sebelah santri yang berasal dari daerah lain dan ia menyempatkan untuk berkenalan. Zuhra berkata, "Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zuhra, berasal dari Surabaya. Boleh tahu nama kamu siapa dan asalnya dari mana?" "Waalaikumsalam, nama saya Fatimah, berasal dari Aceh," jawabnya. "Wah, jauh ya. Umur kamu berapa?" tanya Zuhra. "Umur saya 15, jawab Fatimah. "Berarti setelah lulus SMP, kamu langsung ke pesantren ya? Kenapa kamu memutuskan untuk melanjutkan belajar di pesantren?" tanya Zuhra penasaran. "Iya, ini memang keinginan saya sejak kecil untuk belajar agama. Saya sudah memutuskan jika sudah SMP, saya akan belajar ilmu agama dari nol di pesantren," jawabnya. "Masya Allah, tabarakallah," ujar Fatimah dengan kagum. Tak lama mereka ngobrol, Zuhra dipanggil ketua santri putri untuk dimintai biodata diri dan sekaligus diberikan nomor serta nama kelompok kamar yang akan ia tepati selama belajar di pesantren. Kak Zuhra dipanggil tuh," ujar Fatimah. Dengan sopannya ia memanggil Kak tanda rasa hormat kepada yang lebih tua. "Oh iya, sampai jumpa nanti ya," ucap Fatimah. Pondok pesantren Zuhra dan Fatimah tinggal bernama Pondok Pesantren Budi Luhur yang terletak di tengah kota Kediri. Di sana tidak hanya diajarkan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis saja, akan tetapi juga dilatih ilmu kemandirian dan ilmu akhlakul karimah. Begitu antusiasnya Zuhra dalam mengikuti kegiatan yang ada di pondok pesantren.
karena semua dia lakukan agar kelak bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Kegiatan santri di pagi hari selesai sebelum adzan berkumandang. Setelah itu, santri melakukan aktivitasnya masing-masing. Ada yang istirahat sejenak melepas penat, ada yang nyuci baju, dan ada pula yang sudah bersiap-siap untuk ke masjid. Zuhra memilih untuk bersiap-siap ke masjid. Sambil menunggu waktu sholat zuhur, ia duduk di samping bawah tangga masjid lantai 1. Ia sempatkan berzikir dan melanjutkan membaca ayat suci Al-Quran dengan tartil. Tiba-tiba Fatimah datang menghampiri Zuhra. Masya Allah, adem banget suaranya Kak Zuhra. Kamu Fatimah, bikin kaget aja, ada apa? Gak ada apa-apa kok Kak. Kagum aja dengan suara merdu Kak Zuhra saat membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Yuk kita belajar Al-Quran bersama-sama, ajak Zuhra. Tapi Kak, Fatimah belum lancar membaca Al-Quran, jawab Fatimah. Fatimah, semua santri pondok di sini tujuannya untuk belajar ilmu agama. Jadi kita sama-sama belajar dan nikmati proses selama belajar di sini. Yuk, kita bisa yuk. Tak lama mereka belajar Al-Quran, qomat tanda sholat zuhur akan dimulai. Setelah sholat zuhur, Zuhra mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Pondok. Beliau menyampaikan isi atau tasfir Al-Quran yang didahulukan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Santri pondok termasuk Zuhra terkagum mendengar penjelasan dari Pak Ustadz. Ia sangat senang karena Allah sudah memberi kesempatan besar untuk bisa belajar di pesantren ini. Semua itu tak luput dari doa kedua orang tuanya serta usaha, semangat, dan kerja kerasnya agar bisa menjadi ulama atau bisa juga disebut ustadzah atau mubalighot, yang artinya seorang penyampai ilmu agama. Maka dari itu, ia harus mempersungguh di dalam mencari ilmu, sabar, tawakal, ikhtiar, dan pastinya selalu berdoa kepada Allah. Keenakan mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, ia lupa untuk mencatat. Akhirnya, Kak Zuhra, kenapa gak catat penjelasan dari Pak Ustadz? Tumben, ucap Fatimah. Astagfirullah, kenapa aku lupa? Jawab Zuhra dengan kaget. Saat itulah, ia kebingungan mencari alat tulisnya. Fatimah, lihat pulpenku enggak? Tanya Zuhra dengan kebingungan. Itu, ucap Fatimah menunjuk tangannya ke arah tangan Zuhra. Dan tanpa disadari oleh Zuhra, ternyata pulpennya sudah ia pegang. Memang ia orangnya pelupa. Pernah suatu hari, ia lupa mengambil pakaian di jemuran. Padahal, kondisi pada saat itu hujan deras, dan santri yang lain berbondong-bondong ke atas jemuran, sedangkan Zuhra duduk santai di kamar. Selama belajar di pesantren, banyak sekali pengalaman yang berkesan untuk Zuhra dan santri lainnya. 2 tahun kemudian, Zuhra mengikuti tes kelulusan santri. Syaratnya, ia harus bisa menyampaikan tasfir Al-Quran dan Al-Hadis, serta bisa menghafalkan Al-Quran minimal 2 juz. Insya Allah bisa, ucap Zuhra cemas dalam hati. Setelah 1 minggu menunggu hasil pengumuman kelulusan, finally Zuhra dinyatakan lulus dan diharuskan mengabdi untuk menjadi pengajar ilmu agama dan ditempatkan di wilayah Kudus. Perjuangannya sampai di titik ini juga kena pengaruh teman, termasuk teman baiknya yaitu Fatimah. Ia yang selalu mentransfer semangat untuk Zuhra dan bisa menjadi sahabat sekaligus adik baik suka maupun duka. Selamat ya Kak Zuhra atas kelulusannya, doain Fatimah agar bisa lancar dalam kelulusan nanti, ujar Fatimah. Iya pasti, doa yang terbaik ya buat Fatimah. Jaga diri baik-baik di sini ya, tetap semangat dalam mencari ilmu, pesan Zuhra. Pasti dong Kak, jazakillahu khairan, ucap Fatimah penuh haru. Mengabdi untuk menyampaikan ilmu dan berdakwah bukanlah akhir dari perjuangan. Justru ini merupakan perjuangan yang sebenarnya dan tantangan besar untuk Zuhra. Saat itulah Zuhra mengajar ilmu agama dari usia PAUD sampai usia dewasa. Mulai diajari menulis,
membaca huruf hijaiyah, dan bahkan ilmu tafsir diajarkan. Menurutnya, ini adalah tugas negara yang wajib ia lakukan agar bisa bermanfaat bagi orang lain dan pastinya kelak di akhirat akan bermanfaat bagi dirinya. Selesai.